Allah tak maklum kepada kita. Allah tak paham kepada kita kebutuhan kita. Terkadang kita sendiri tidak paham kepada diri kita sendiri. Apakah kita ibadah itu Allah itu tambah istimewa dia, atau kita tidak beribadah itu Allah itu mundur derajatnya? Tidak, Bapak dan Ibu jemaah muliakan Allah. Sesungguhnya kita ibadah itu adalah menolong pribadi kita sendiri. Allah diibadahi atau tidak diibadahi, mau jadi garong, mau jin, mau jadi setan, mau jadi pembunuh sekalipun, Allah tidak kurang kemuliaannya. Maka orang pribadi itulah yang mundur dan menjadi hina, baik di hadapan Allah maupun di hadapan masyarakat. Maka kita disuruh, yaitu yang paling itu adalah aqimis salat. Kenapa? As-salatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamaddin, man tarakaha faqad aqamaddin. Salat itu tiang agama. Bagi siapa yang menegakkannya, sesungguhnya dia telah membangunkan agama. Kalau dia meninggalkan, sesungguhnya dia telah meruntuhkan agama itu sendiri. Dan kehinaan kepada pribadinya. Coba Bapak dan Ibu jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersolat kan rukunnya ada itu. Rukun itu berdiri tegak betul. Kalau istilah orang sepuh kita terdahulu, alif lurus. Ya, maka ketika alif itu berdiri, dimanapun alif berdiri di dalam Al-Quran memiliki ya pengaruh yang besar. Maka orang yang berdiri tegak betul atau bersolat itu dimanapun dia berdiri, insya Allah ada pengaruh. Baik kepada pribadinya maupun itu. Bapak dan Ibu jemaah muliakan Allah. Mari merenung kembali. Kenapa engkau? Dulu tiada berbaju lahir di kaum Allah ini, tiada punya rumah, tiada pasangan. Hari ini telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan. Coba kita hitung lagi Bapak dan Ibu jemaah muliakan Allah. Ya, lihat gigi misalnya. Kalau gigi itu sama dengan janggut atau rambut, kira-kira gimana Bapak dan Ibu jemaah yang Allah? Rambut 1 bulan panjang, ya kayak saya ini kan. Padahal dipotong plotos 1 bulan udah kayak gini Bu. Kalau gigi kayak gini gimana itu Bu? Nyaman kita tak tersiksa. Masya Allah, Allah maha mengetahui. Allah memahami kita. Maka afala yatafakkarun. Kenapa engkau tidak berpikir wahai hamba Allah Subhanahu wa taala? Mari merenung, mari berpikir. Kalau tidak kapan lagi? Siapa jamin? Bapak dan Ibu atau ibu kami yang istimewa ya? Surga di bawah telapak kaki ibu. Jamin tak besok ibu bisa melihat matahari? Jamin Bu? Tidak jamin, makanya ibadah itu ketika mendirikan sholat, karena kita tidak jamin hidup 1 jam lagi, maka dirikanlah sholat itu seolah-olah sholat itu terakhir kita kerjakan, sehingga tumbuh hikmat kepadanya. Walaupun kita tidak menyaksikan Allah, sesungguhnya Allah menyaksikan kita. Bapak dan Ibu jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan kembali kepada Allah. Bayangkan Bapak dan Ibu jemaah muliakan Allah. Kita kembali kepada Allah yang lahir dulu. Kullu mauludin 'alal fitrah, itu setiap anak yang lahir itu adalah dalam keadaan fitrah. Kita lahir dalam kesucian, nanti kembali dalam berubah atau bergados, bahasa anak muda sekarang. Tahu Pak bergados itu? Bergelimang dosa. Bagaimana menghadap? Kepala tidak pernah sujud,
tidak pernah ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hidup ini dapat sujud, dapat ruku, itu suatu keistimewaan Bapak dan Ibu jemaah Allah. Tidak khusyuk Pak. Urusan khusyuk bukan urusan kita. Urusan khusyuk adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang memberi ketenangan. Maka kita berusaha untuk ingat, ada bi dzikrillah tatma'innal qulub. Kan sekarang kan enggak, belum masanya Ustaz. Kenapa? Anak saya masih kecil-kecil, Masya Allah. Sedang lagi mau-maunya makan, sedang lagi mau-maunya jajan. Jadi saya sholat itu susah, tidak khusyuk. Tidak urusan kita. Dan sampai kita mati nanti, kepala ini tetap